kan tidak semua orang mempunyai kesiapan kan gitu Mas. Lalu apa strategi atau inisiatif dari sekolah tuh Mas? Saya tularkan ke teman-teman yang sudah ahli. Saya bikin satu kelompok khusus, kelompok guru pembelajaran. Silakan belajar di situ, membuat video pembelajaran gimana yang menarik supaya siswa mencari orang yang siap berubah, mau berubah secara sukarela, untuk selanjutnya dia sedikit demi sedikit mempengaruhi agar orang menularkan agar dia mau berubah gitu ya. Oke, saya jadi pembelajaran ya, bukan memberikan tugas. Sudah zaman COVID kayak gini, sudah sangat rentan, kesehatan harus imun yang tinggi, kok ya malah dibebani dengan tugas-tugas. Nah itu yang salah besar. Teman semua, kita kembali lagi di MSco Channel. Saya Irfan Haryanto. Saya kali ini akan mengundang seorang narasumber. Dia adalah sahabat saya. Jarak saya dengan dia hari ini terpaut 970 km. Tepatnya beliau itu adalah seorang guru. Dia berada dan bertugas di SMA Negeri 1 Besuki, Situbondo. Jadi jarak dari Jakarta ke Situbondo itu kalau saya cek di Google Maps itu sekitar 970 km. Jadi tapi kita bisa berdekatan hari ini dengan menggunakan teknologi gitu ya. Nah, jadi beliau adalah Mas Lubis Candiawan. Kita akan ngobrol dengan beliau. Nah, saya akan membuat sebuah topik ataupun pembicaraan kita itu adalah terkait tentunya dengan Mas Lubis sebagai seorang guru, yaitu tantangan guru di masa pandemik gitu kira-kira ya. Nah, sebagai awalan nih teman-teman, saya mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Ternyata suka atau tidak suka, pandemik ini menyisakan sebuah PR besar bagi pemerintah negara manapun, di mana tentunya mereka tetap ingin menjalankan tugasnya sebagai mereka bertanggung jawab terhadap pendidikan bagi warga negaranya, khususnya yaitu para murid-murid di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas maupun di level universitas. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh semua guru di seluruh dunia secara luas dan secara spesifik di Indonesia tentunya bervariasi dan sangat beragam. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama teman-teman kita ikuti bincang-bincang saya dengan Mas Lubis Candiawan. Silakan, Mas Lubis, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik, sehat. Gimana Mas Irfan? Mas, saya itu mau tanya, Mas Lubis sudah berapa lama Mas ngajar Mas? Dari langsung SMA atau? Alhamdulillah sih kalau ngajar ya baru 22 tahun. Baru 22 tahun. Baru 22 tahun. Saya mulai ngajar di tahun 99, langsung SMA. Dan sampai sekarang. Dari selesai kuliah langsung ngajar di SMA gitu Mas ya? Ya, belum. Jadi waktu itu di Universitas Negeri Malang masih belum selesai. Tapi saya udah ngajar di SMA ya. Jadi kurang 1 tahun selesai gitu. Saya udah ngajar di SMA di Gresik, Jawa Timur. Oke. Ya. Apa pengalaman yang Mas Lubis rasakan nih dari 20 sekian tahun mengajar itu, apa sih kalau boleh sharing? Karena kita nanti akan masuk ke tantangan yang hari ini kita hadapi bersama-sama nih, Mas Lubis. Intinya lucunya nih Mas Irfan ya, ketika kita sudah ngajar lama nih, kalau ketemu seseorang itu, ternyata itu murid saya juga gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya gitu? Saya muridnya Pak, ini anak saya. Jadi sekarang intinya kalau udah ketemu berarti sudah punya anak. Mbah Kakung ini, mbah sudah. Udah jadi mbah. Karena 22 tahun itu otomatis ya mereka di saat mereka SMA umurnya kan ya mungkin mereka sudah punya anak hari ini ya, betul ya? Yes, betul. Rata-rata semacam itu. Jadi kalau pengalaman untuk mengajar mas saya kira sama. Ciri khas, memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi saya itu udah 6 sekolah yang sudah saya lewati. Dari SMA ini. Tadi yang pertama Kediri. Ya, yang pertama di Gresik, Mas Irfan. Gresik, terus? Ya, di Madrasah Aliyah Mas Kumambang Gresik.
Ya Oke. salah satu SMA aliyah terbesar di Gresik ya saat Di ini, Gresik ya. dulu sampai Lanjut terus sekarang. kemana lagi? Terus di Tebu Ireng, ya di Ah, Pondok Pesantren Tebu Ireng, lalu ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, ke mhm. SMP Bakti Pertiwi Paiton, eh, lalu di SMA Tunas Luhur Paiton, semua itu di bawah apa ya, donatur utamanya itu dari YTL di PLTU itu. Mhm, mhm. Lalu Ya, yang ya, 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 ya. akhirnya ujung-ujungnya ya untuk mengabdi di negara nih di, diangkat di SMA Negeri 1 Suki itu Oke. ceritanya. Di sini Sudah sudah berapa lama 11 di berapa lama? 11 11 tahun tahun. di SMA 1 Usuki ya? Yes, sudah cucu Ngajar juga apa, tuh. Mas Lubis? Ngajar apa, Mas? Saya di bahasa Indonesia memang dari awal, eh, Mhm. kebahasaan di bahasa Indonesia itu aja. Mas, boleh tahu nggak Mas, apa sih, ya boleh tahu nggak Mas, apa sih apa ya, idealisme Mas kenapa sih memilih dulu berkuliah di IKIP Malang ya, atau Universitas Malang, kemudian ngambil jurusan keguruan itu apa itu Mas? Tepatnya dulu ngambil jurusan apa Mas? Ini harus buka-buka agenda ini ya. Jadi sebenarnya Mas Irfan kalau saya mah kuliahnya dulu bukan di jurusan pendidikan ya. Oh, oke. Karena semua dari keluarga saya tuh mulai di Pak Lek, Bule, semuanya di Jombang ya, asli Jombang saya. Nah, itu guru semua, guru madrasah, guru pesantren, guru negeri. Gitu. Mhm. Saya cari yang beda lah gitu. Saya ngambil di Ya, sastra Indonesia. Pinginnya sih bisa di advertising dan seterusnya, di ilmu komunikasi dan seterusnya. Tapi oke. akhirnya ujung-ujungnya ke dunia pendidikan. Ya mungkin darahnya sudah mengalir darah guru mungkin. Ya, 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 ya. Iya, Jadi jadi gitu. dipengaruhi sama keluarga besar berarti ya? Bisa jadi. Jadi akhirnya saya Ya. memperdalam lagi di dunia pendidikan, ya, di magisternya di pendidikan bahasa Indonesia. Oke, 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 sip, sip, sip. Mas, sekarang kita mau masuk langsung ke topik nih, Mas ya. Sebagai pembukaannya, dengan latar belakang dan pengalaman yang Mas Lubi sudah lewati selama kurang lebih 20 tahun di 6 sekolahan, tentunya banyak sekali pengalaman, suka duka, kemudian strategi untuk pembelajaran, tentunya Mas punya banyak lah cara strategi agar pembelajaran efektif ya. Nah, saya sekarang bertanya sama Mas Lubis lebih spesifik, yaitu adalah tantangan yang dihadapi semua guru bukan hanya di Indonesia. Saya percaya lebih dari 200 negara di seluruh dunia mengalami masa di mana kita tidak bisa berjumpa langsung dengan para siswa. Nah, tentunya ini juga apa sih yang Mas rasakan ya sebagai seorang guru membedakan strategi ataupun metodologi cara yang tentunya kita tidak mau gagal karena kita punya tanggung jawab sebagai pendidik atau pengajar memastikan agar anak-anak itu bisa berhasil ya dalam mencapai target-target yang sudah ditentukan ya. Nah, apa sih yang Mas mungkin bisa cerita kepada kita semua, apa yang Mas hadapi dan kemudian apa sih yang mungkin Mas rasakan dengan tantangan yang sekarang terjadi, Mas? Boleh Mas sharing, Mas? Oke, poinnya kita harus berani berubah dan mau berubah karena sekarang dunia semacam ini ya, di dalam artian eh, ada pandemi, maka pembelajaran pun tidak akan bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan cara yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Gitu. Ya. Jadi ketika kita menemukan hal yang baru ya harus mencoba, mau berubah, berani berubah. Karena saya ambil di sekolah saya aja nih Mas Irfan ya, yang selama ini memang sekolah saya ini posisinya ada di Pantura ya, jadi di Ya. pesisir lah, di daerah kawasan pesisir gitu. Dalam artian bukan di kota besar Surabaya, Jakarta seperti itu, bukan semacam itu. Jadi untuk fasilitas koneksi internet dan seterusnya kan masih bisa dibilang minim ya. Kalau saya bilang tidak ada, salah. Ada, tetapi minim begitu.
Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari sarana juga harus kita pikirkan juga. Ketika memang tidak boleh atau pembelajaran tidak boleh dilakukan secara tatap muka, ada regulasi turun dari pemerintah, kalau nggak salah itu di Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Di situ dikatakan memang pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan jarak jauh. Jadi tidak bisa tatap muka. Nah, ketika itu ada regulasi semacam itu, maka sesuatu yang tidak pernah kita lakukan harus dilakukan. Nah, kalau kita diam saja, ya tidak dapat apa-apa dan tidak bisa melakukan. Jadi harus berubah dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, ya kita harus berani untuk mencoba. Dan banyak hal yang saya terapkan di SMA Negeri 1 Besuki, dan kebetulan saja saya ada kewenangan di situ untuk mengatur mengatur jalannya pembelajaran. Karena sejak tahun berdirinya sekolah ini 2008, di tahun 2012 saya di wakil kepala sekolah sudah ya sampai sekarang. Nah, saya coba terapkan sesuatu yang sekiranya siswa saya bisa menerima pembelajaran walaupun tidak maksimal seperti tatap muka, tetapi paling tidak anak-anak bisa menerima pembelajaran ya, gitu. Apa yang saya lakukan? Ya salah satunya saya mencari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya free tanpa ada biaya begitu. Karena kan kalau terbentur dengan biaya lagi, kita juga mau ambil biaya dari mana, gitu. Artinya dari kemampuan dari sekolah untuk menyediakan fasilitas atau sarana prasarana juga memiliki keterbatasan, sehingga Mas Lubis harus melakukan inisiatif ya. Mas Lubis sebagai yang punya kewenangan di SMA 1 Besuki, salah satunya dibantu juga oleh guru-guru yang lain mencari bantuan kerjasama gitu Mas ya. Waktu itu saya di tahun 2020, pandemi itu Maret ya. Kemarin kan kita ulang tahun nih. Ulang tahun pandemi. Jadi tanggal 2 Maret ya. 2 Maret Pak Jokowi itu mengumumkan tanggal 2 Maret itu kasus pertama, betul. Ya. Jadi kita sudah ulang tahun 1 tahun. Ulang tahun kemarin. Kemarin ulang tahun. Ya itu langsung saya cari sekiranya mana yang bisa saya pakai dan saya bisa kerjasama di situ. Dan alhamdulillah dari Google Suite for Education bisa menerima SMA Negeri 1 Besuki, dibantu. Jadi sistemnya semua pembelajaran kita pakai dari Google. Itu diperkenankan ya, upaya itu diperkenankan oleh yang punya kebijakan, gitu kan? Iya pasti. Ya, betul. Kita dikasih seluas-luasnya, kreativitas di mana kita punya kreativitas dibuka seluas-luas. Nah disitulah kita harus mencari sesuatu. Ya artinya oke. Ya artinya kan kita tidak boleh berhenti dengan segala keterbatasan gitu kan ya. Saya menyimpulkan nih. Jadi dimanapun sekolah-sekolah berada tentunya ada keterbatasan. Tadi saya menangkapnya adalah karena Mas Lubis itu bukan di kota besar semisal Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja ya, yang mana mereka adalah masuk ke dalam kategori kota besar, tapi Mas di Besuki khususnya dan di Situbondo kabupatennya itu tidaklah sesempurna, semudah lah. Ya, betul seperti itu. Jadi itu diperbolehkan ya Mas oleh regulator ya? Ya, memang diperbolehkan. Jadi dari mulai Kemendikbud, lalu turun ke Dinas Pendidikan Provinsi, lalu turun ke Dinas Pendidikan Kabupaten, kita memang diberi kesempatan, silakan mencari. Walaupun ya sebenarnya di pemerintahan sendiri, di Dinas Pendidikan sendiri ada wadah untuk itu. Tapi kan tidak semuanya bisa tercover di daerah-daerah semacam saya ya, semacam sekolah kita gitu.
Jadi yang paling mudah waktu itu, paling mudah, free, tidak ada biaya, jadi kita ambil itu, kita ambil Google Suite for Education. Nah, Oke, menarik. Terus lanjut, boleh. Ketika kita wadahnya ada nih Mas, wadahnya sudah dapat nih ya, wadahnya sudah ada. Masalahnya kan apa yang diisi di wadah ini kan gitu. Nah, saya berpikir lagi, duh, ini kendaraannya sudah ada nih, tinggal penumpangnya bisa menjalankan kendaraan apa enggak nih, drivernya bisa apa enggak kan gitu. Nah akhirnya saya menyiapkan lain. Contoh di Dinas Pendidikan ya, di Kemendikbud itu memberikan kewenangan ketika kita menghadapi pandemi ini untuk ada kurikulum baru Mas. Jadi tidak di regulasinya itu dibilangnya begini, tidak harus menuntaskan materi yang sebelum pandemi. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus pintar-pintar mengolah materi yang dulu sebelum pandemi itu yang harus tersampaikan nih kepada siswa. Ya, kita olah sendiri, kita cari mana yang intinya, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, sekiranya nyampe ke sana. Gitu. Itu yang pertama. Nah, contohnya, misalnya dari materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 itu, lebih spesifik nggak apa-apa ini ya. Ya, apa-apa. Ya, untuk kelas 12 itu misalnya, yang dulu sebelum pandemi itu ada 14 kompetensi dasar yang harus dipahami oleh siswa. Tetapi ketika pandemi ini tinggal 6. Nah, tinggal 6. Jadi memang sudah dimampatkan gitu. Dan itu guru berwenang untuk menyampaikan itu. Nah, materi itu kita olah. Setelah materi jadi Mas Irfan, bingung lagi Mas Irfan, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau sebelumnya kan gampang nih. Di dalam kelas kita bisa diskusi, kita bisa bentuk kelompok siswa, lalu di situ anak-anak bisa kerja untuk mencapai di apa yang diharapkan di kompetensi dasar. Nah sekarang kan kita nggak ketemu. Betul. Gimana caranya nih? Bingung lagi. Nah, akhirnya saya siasati, saya belajar dulu nih, membuat video pembelajaran yang paling mudah dan gratis. Intinya itu gratis ya, karena kalau udah ada yang nggak gratis ya berat juga di kita gitu. Jadi membuat video pembelajaran supaya menarik ya, karena sebelum pandemi kita semua tahu ya, saya nyebut merek gak apa-apa nih ya, kan ada itu Mas, Ruang Guru misalnya ya, Ruang Guru. Jadi yang sudah di online Ruang Guru. Nah, bagaimana caranya guru-guru saya yang di daerah saya ini baru lulus 3T. Lulus 3T. Ya. 2 tahun yang lalu. Ya. Sekolah daerah yang terdepan ya, tertinggal, nah itu kan. Terdalam, nah itu. Baru 2 tahun yang lalu keluar dari itu, alumni dari 3T. Gimana? Udah lulus sekarang ya? Udah lulus. Gimana nih caranya supaya guru-guru bisa menyampaikan seefektif mungkin, menyenangkan, ya, bisa diterima oleh siswa, walaupun saya yakin tidak 100% hasilnya bisa seperti pada saat tatap muka. Ya, belajar lagi Mas, saya belajar buat video pembelajaran, saya tularkan ke teman-teman yang sudah ahli. Saya bikin satu kelompok khusus, kelompok guru pembelajaran. Silakan belajar di situ, membuat video pembelajaran gimana yang menarik supaya siswa. Ya, mohon maaf nih, ada memang guru-guru yang tanda petik tidak mau berubah ya, atau mungkin tanda petik sulit untuk berubah. Ada beberapa guru yang memang semacam itu, tetapi itu hanya sekian persen dari puluhan ribu guru yang ada, saya kira. Ya. Baik Mas, saya melihatnya menarik nih. Kalau begitu, saya menyimpulkannya adalah
ketika pemerintah secara luas ya sudah mulai menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, karena dalam rangka ini adalah ikhtiarnya pemerintah ini kan sangat baik ya, karena untuk bisa mencegah penularan COVID secara masif tuh di seluruh Indonesia. Maka langkah pembelajaran jarak jauh mau tidak mau harus dilaksanakan. Muncul permasalahan, kebijakan tersebut muncul permasalahan. Kalau kita mau bilang permasalahan itu kesannya negatif, tapi muncullah tantangan ya. Tantangan di mana setiap guru harus mulai mau beradaptasi kan, atau mau ya ujungnya masuk ke dunia lain. Masuk ke dunia lain. Nah, berarti ternyata kita juga guru-guru juga harus belajar lagi kan, hal yang baru yang selama ini belum dia kuasai atau bahkan sama sekali tidak tahu dan seterusnya. Wajib. Makanya tadi kan ada guru yang tidak mau atau sulit berubah, tapi saya kira tadi prosentasenya tidak terlalu besar ya. Gitu Mas ya? Ya, betul. Kalaupun ada yang guru yang tidak mau berubah, itu bisa kami siasati dari kelompok belajar guru. Ya, jadi ada musyawarah guru mata pelajaran. Jadi masa sih 5 guru misalnya ini satu pelajaran, masa semuanya tidak mau berubah? Pasti ada lah satu. Gitu. Nah, satu itu yang saya masukkan untuk menularkan, dan itu butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Ya. Berarti Mas Lubis kalau gitu menciptakan dulu agen-agen perubahan ya. Jadi ada guru yang memang kita sudah tularkan, lalu kemudian dia akan merubah yang lainnya kan gitu ya? Ya, menularkan. Dokternya. Kalau di organisasi itu disebutnya sebagai agent of change tuh. Jadi agen perubahan gitu. Oh, ternyata itu juga dilakukan sama Mas Lubis ya di sana ya. Oh, keren juga berarti. Kalau secara istilah sih saya enggak ikut-ikut nih, tapi yang jelas faktanya memang seperti itu. Ya, artinya memang itu secara alami ya, ketika kita tidak bisa merubah semua orang, maka kita harus mencari orang yang siap berubah, mau berubah secara sukarela, untuk selanjutnya dia sedikit demi sedikit mempengaruhi agar orang menularkan agar dia mau berubah gitu ya. Oke, saya tangkap pesannya Mas. Nah sekarang ketika itu sudah dilakukan, tadi kalau saya tangkap itu karena jaringan contohnya, lalu kemudian kerjasama dengan salah satu aplikasi ya kan, dan kemudian itu berhasil didapatkan dan bahkan itu direstui oleh dinas kan. Nah tinggal sekarang permasalahannya adalah muncul, yaitu adalah gurunya juga kan harus beradaptasi dengan sistem ataupun metode pembelajaran itu. Oke, saya anggap tadi sudah dilakukan sama Mas Lubis. Nah sekarang kan ada siswa yang sebagai objek ya, yang kita harus sampaikan ilmu dan seterusnya. Itu seberapa Mas? Kalau Mas boleh sharing atau berbagi, kan tidak semua orang mempunyai kesiapan kan gitu Mas. Lalu apa strategi atau inisiatif dari sekolah tuh Mas? Ya betul. Kalau di SMA Negeri 1 Besuki kebetulan kalau saya persentasekan itu hanya 10% lah ya untuk anak-anak saya yang tidak terpenuhi fasilitasnya. Yang pertama, ada anak saya, siswa saya ini yang tidak punya HP. Orang tuanya juga tidak mampu. HP aja tidak punya, apalagi pakai data atau jaringan dan seterusnya. Ya maka ini harus kita pecahkan gitu. Akhirnya saya cari solusi, ya anak ini harus punya HP. Karena pembelajaran melalui HP Android gitu. Ya akhirnya ya salah satu guru bisa meminjamkan HP itu ke anak saya, anak-anak itu. Nah untuk jaringan Mas Irfan, alhamdulillah kalau di SMA Negeri 1 Besuki semua siswanya bisa dapat ya, walaupun tidak di rumahnya. Jadi begini Mas, ceritanya ini agak menarik juga nih. Kemarin sempat diliput juga sih di media televisi. Jadi kan pemerintah ya, Pak Jokowi itu kan sudah memberikan internet semua di Nusantara ini, termasuk di balai desa, tempat-tempat keramaian gitu sudah terpasang internet. Nah maka ini yang saya manfaatkan Mas. Jadi anak-anak yang memang di rumahnya tidak terjangkau di pegunungan misalnya, ya mereka turun ke balai desa dan kami selaku sekolah bekerja sama memberikan MOU kepada kepala desa di pihak desa itu untuk bisa memfasilitasi internet yang ada di situ. Jadi kami menata,
membuat jadwal begitu untuk anak-anak supaya tidak berkerumun, kan kita juga tidak boleh berkerumun ya, paling tidak maksimal ada 5 siswa yang datang di balai desa itu untuk mendapatkan internet gitu ya, datang ke situ. Bahkan kami kemarin sempat kerjasama dengan kafe ya, kafe-kafe di daerah sini supaya bisa memberikan jaringan internetnya, tapi itu tidak maksimal karena ada sesuatu hal gitu tidak maksimal, karena kan kafe itu umum ya, orang lain kan yang mau makan, beli dan seterusnya kan orang luar gitu. Nah, akhirnya di balai desa itu dilakukan salah satu sekolah yang ada di Situbondo ini. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya masuk lagi ke pertanyaan seberapa sih kalau Mas Lubis merasakan efektivitas ya pembelajaran. Kan tadi ada keputusan pemerintah untuk tidak harus menyelesaikan seluruh pelajaran yang ada di dalam sebuah buku itu, tapi ditantang untuk diminta untuk men-squeeze atau memampatkan ya, tapi itu justru hal-hal yang utama ya, karena kita harus menembak kompetensi yang memang disyaratkan kan gitu ya. Tapi seberapa efektif itu menurut Mas Lubis pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini? Sebenarnya bukan, kalau kami sih bukan mengukurnya efektif dan tidak efektif, Mas Irfan. Iya. Tetapi intinya kita tidak lepas pendidikan di anak-anak itu, tidak lepas, itu aja intinya. Jadi kalau persentase dibandingkan dengan tatap muka, jauh sekali. Nah, tidak bisa dipungkiri itu pasti jauh sekali hasil dari tatap muka dengan yang online, PJJ ya, istilahnya kita PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau daring ya, biasanya menyebutnya begitu. Paling tidak kita bisa menyapa anak-anak, itu menyapa, melihat gurunya gitu ya, memberikan teladan kan gitu. Mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk bersih-bersih, membantu orang tua, itu aja udah bagus gitu. Alhamdulillah gitu, bisa terlaksana. Gini Mas Lubis, saya kan juga riset kecil-kecilan ke beberapa teman-teman saya yang kebetulan sama satu sekolah dulu waktu SMA dan kuliah ya. Dan mereka sekarang sudah tinggal di luar negeri ya. Saya kasih contoh saja, salah satunya adalah sahabat baik saya. Dia sekarang masih tetap warga Indonesia, tapi dia menikah dengan warga Singapura nih. Nah intinya dia bercerita kepada saya bahwa Singapura itu gelombang pertama COVID itu kan masuknya di Februari, sedangkan di Indonesia kan bulan Maret ya. Lalu kemudian dengan sangat cepat kesadaran pemerintah Singapura itu merasa bahwa pendidikan yang terbaik yaitu adalah melalui tatap muka. Butuh waktu, tapi tidak selama yang dihadapi sama Indonesia. Maksud saya gini, ini sebagai trigger atau sebagai kita mau melihatnya secara lebih dalam lagi. Sebetulnya kita percaya bahwa pembelajaran yang terbaik itu kan tatap muka. Ya kan? Lalu opsi daring itu adalah opsi memang untuk mengantisipasi penyebaran ya kan. Nah, di Singapura yang saya tangkap dari teman saya itu bahwa di bulan Februari gelombang pertama Covid dan pemerintah dengan sangat tegas dan berani itu di bulan Juni tanggal 1 tepatnya dia sudah mulai membuka sekolah-sekolah tetapi dengan protokol kesehatan yang luar biasa ketat itu. Nah dia bercerita kepada saya tuh kan. Tapi sampai dengan hari ini sampai hari ini dia sudah mulai tatap muka dengan protokol 2 meter, kemudian dibagi 2 shift ya kan, dan seterusnya. Kalau di Indonesia saya belum dengar itu Mas. Kalau Mas Lubis bagaimana itu Mas? Kalau ada seperti yang dilakukan sama Singapura itu? Bentar Mas. Berarti di daerah saya ini sudah kayak Singapura. Saya nggak perlu jauh-jauh ke sana nih. Memang ya dari SE surat edaran dari dinas memang kita tidak boleh. Terus akhirnya muncul tuh ada surat edaran dari provinsi ya, Ibu Khofifah selaku gubernur memberikan surat edaran untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Di situ bisa dilakukan dengan beberapa tahapan dan syarat-syarat tertentu. Nah, salah satunya kabupaten atau kota setempat
dalam hal ini adalah Ketua Gugus Tugas COVID-19 daerah, kota, atau kabupaten setempat. Lalu sarana prasarananya memang harus memenuhi. Lalu yang ketiga, bagaimana pelaksanaan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu saya November 2020 kemarin sudah laksanakan. Berarti November, tepatnya tanggal berapa Mas? Awal November dikunjungi ya, sekolah kita disurvei dulu nih sama gugus tugas kabupaten, dicek gambar-gambar himbauan apa itu harus ada semua, lalu arah jalur untuk siswa kelas ini di mana, siswa kelas ini di mana, harus terpisah, nanti keluarnya juga harus terpisah, lalu tempat duduknya dilihat jaraknya berapa meter ya satu ruangan itu, terus fasilitas masker, face shield, lalu penyemprotan disinfektan, tempat cuci tangan juga di setiap kelas. Alhamdulillah sih kalau di sekolah saya memang dari awal sudah ada, karena pembiasaan untuk ada pembiasaan sholat dan seterusnya memang sudah disiapin di setiap kelas itu memang sudah ada. Nah setelah semua disurvei itu Mas, memenuhi kriteria dari instrumen yang mereka bawa, lalu turunlah surat dibolehkan untuk melaksanakan tatap muka. Tetapi melihat zona dulu, ketika zonanya itu masih orange, kalau merah memang jelas nggak boleh ya. Kalau sudah orange maka kita bisa melaksanakan 25% siswa hadir. Lalu kalau sudah kuning baru kita bisa melaksanakan 50% siswa hadir. Dan tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya dibantu Satpol PP, jaga juga di sini Mas. Jadi jadi Satpol PP jaga juga, mengawasi anak-anak yang nggak bawa masker. Jadi kalau masuk di pintu gerbang nggak ada masker pulang, nggak boleh pulang. Dan setiap sesi satu selesai gitu harus disinfektan, semprot semuanya. Dan alhamdulillah November itu lancar. Lalu ada satu siswa yang keluarganya terinfeksi ya, terpapar COVID. Maka kita harus tutup. Saya tutup semua gitu selama 2 minggu. Jadi seperti itu. Januari kemarin sudah mulai kita bisa masuk di zona kuning kan, sudah 50% sampai sekarang. Gitu. Oke, saya akan mengangkat ini Mas. Saya berhati-hati untuk menyampaikannya, tetapi ini juga kan saya mencoba memastikan salah satu tantangan para siswa, para murid itu kan ada statement gini, belajar jarak jauh itu kayaknya nggak asik lah ya, karena kan kita nggak ngerasa sekolah secara sungguh-sungguh itu. Kemudian atasannya pakai seragam, bawahnya itu pakai celana pendek atau pakai sarung ora ketok lah gitu kira. Nah jadi kelihatan itu sangat santai dan seterusnya. Di satu sisi ya buat beberapa orang itu menyenangkan, tapi buat beberapa orang yang memang sukanya itu adalah langsung bertemu ya kan, belajar secara langsung dengan gurunya, itu sangat membuat mereka itu sangat kesulitan Mas. Karena kan tidak semua orang itu mudah dalam menggunakan Zoom ataupun tadi Mas punya Google itu ya. Nah, masalah berikutnya yaitu adalah begini Mas. Saya juga mendengar dan juga melihat beberapa informasi di beberapa media digital, itu kan ada siswa yang dia bermasalah ketika terlalu banyak tugas gitu. Kemudian dia dapat informasi dari gurunya, katanya mungkin dia tidak akan naik kelas gitu kan. Nah ini sebetulnya juga tanda tanya besar. Memang saya tadinya tidak mau menyampaikan ini, tapi kayaknya saya masih penasaran sebetulnya. Kalau menurut Mas Lubis, apa betul banyak guru itu justru, mohon maaf ya, itu terkesan dengan adanya pandemik ini, pembelajaran jarak jauh ini, tanggung jawabnya kok menjadi menurun, kemudian nyari gampangnya aja lah gitu. Yang penting kasih pembelajaran sedikit, lalu kemudian kasih tugas. Menurut Mas Lubis itu seperti apa itu Mas? Kasus yang tadi saya angkat, Mas. Itu sih melihat dari kewenangan yang mempunyai kebijakan ya.
Jadi kalau misalnya di sekolahan itu kita bisa kontrol kok, Mas. Kita bisa kontrol guru itu. Jadi pembelajaran ya, bukan memberikan tugas. Gitu. Sudah zaman COVID kayak gini, sudah sangat rentan, kesehatan harus imun yang tinggi, kok ya malah dibebani dengan tugas-tugas. Nah itu yang salah besar. Ya nggak boleh semacam itu. Nah, maka selaku pimpinan harus punya trik ya, harus punya cara supaya bisa melihat kondisi ya gitu, kondisi dari sekolahannya, guru-gurunya itu bisa dicek. Jadi tidak hanya memberikan tugas. Yang kita tadi itu Mas Irfan, kembali lagi di awal, ketika mobil saya sudah ada, tinggal bagaimana pengemudinya, penumpangnya ini bisa menjalankan kendaraan ini. Iya, saya setuju banget. Itu. Ya, kita selaku pengemudi harus bisa mengarahkan kemana nih. Gitu. Jadi kita kontrol. Jadi guru pun sebenarnya dengan pandemi ini malah berat tugasnya. Sesuatu. Iya. Lagi. Betul. Itu saya akui ya. Jadi kita tambah berat sebenarnya tugasnya. Jadi kalau selama ini kita mengajar sudah biasalah tatap muka dengan anak-anak gitu ya. Dengan cara bagaimanapun diskusi bisa, berkelompok bisa. Tapi dengan sekarang kan nggak bisa. Nah, maka kita harus mencari sesuatu, melihat dulu nih karakter-karakter dari sekolah itu, karakter dari anak-anak dan seterusnya. Oke, saya kira itu. Oke, saya kira diskusinya menarik ini. Jadi saya sih sebetulnya masih banyak di kepala saya tuh pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya kalau boleh nih saya simpulkan buat para viewers yang nonton channel YouTube kita ini. Sebetulnya kita ini, saya mewakili orang tua, ya kan. Saya juga punya putra dan putri, mereka belajar jarak jauh, ya kan. Yang satu kuliah, yang satu masih sekolah di sekolah dasar, ya kan. Juga mereka punya tantangan yang sama dengan semua siswa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, saya sebelum saya akhiri nih diskusi ini, saya membacanya gini, Mas Lubis. Yang pertama itu adalah bahwa suka atau tidak suka, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua juga harus terlibat dalam pembelajaran. Kenapa? Karena justru dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, kita sebagai orang tua juga kan harus membantu dalam memastikan apakah putra-putri kita itu belajar dengan baik ya. Sudah terbatas kita waktunya, kemudian juga jaringannya, banyak sekali faktornya. Tetapi disitulah juga peran serta daripada orang tua juga harus betul-betul terlibat, kan begitu. Nah, ya yang berikutnya saya lihat itu adalah kreativitas guru juga ditantang. Gimana caranya mengubah cara pembelajaran ataupun delivery, kalau bahasa kitanya delivery pada saat proses penyampaian materi ataupun pembelajaran juga harus mempunyai cara atau strategi yang baru tuh. Maka guru-guru juga kan berarti harus belajar hal yang baru dan ya tinggal niatnya aja, kira-kira mau nggak dia beradaptasi dan kemudian dia mau merubah tuh. Dan yang ketiga saya lihat itu semua yakin dan percaya bahwa kita nggak pernah ada yang tahu nih ya, COVID ini ada. Saya percaya semua orang, sebagian besar lah, saya tidak mau mengeneralisasi bahwa COVID itu ada dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai. PR besarnya yaitu adalah saya sebagai orang tua, kemudian Mas Lubi sebagai guru, kemudian putra-putri kita semuanya yang sekolah. Sepertinya ini adalah kita harus sering berinteraksi satu dengan yang lain. Dan disitulah saya kira kalau saya mewakili orang tua, saya berharap Mas Lubis mewakili guru tentunya harus punya strategi yang lebih canggih lagi. Karena kan pembelajaran itu kan bukan cuma masalah pengetahuan, tetapi juga kan dari sisi psikomotoriknya ataupun karakternya juga kan itu kalau pembelajaran jarak jauh kan agak susah itu. Nah, tinggal menyisakan bagaimana strategi cara terbaru agar semua kompetensi ya kan pembelajaran baik sisi pengetahuan maupun kalau Mas Menteri itu kan ke depan itu adalah dari sisi karakternya dan seterusnya akan kita coba lebih pertajam lagi. Saya kira itu Mas Lubis. Halo, masih terdengar suara saya? Oke, siap. Mungkin Mas Lubis ada videonya ada kendalanya.
Enggak apa-apa. Ada statement terakhir, Mas. Apa sih yang Mas mungkin bisa sampaikan? Apa harapan ataupun apa? Boleh, Mas? Ya, intinya kita sebagai guru itu harus berani berubah dan mau berubah, gitu ya. Ada sesuatu yang baru harus kita coba untuk anak-anak kita, untuk bangsa kita, ya, ke depannya, gitu. Jadi tidak harus stagnan, tidak harus berhenti apa adanya. Kita harus tetap mencoba sesuatu yang baru, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi atau di tempat kita mengabdi, ya. Saya kira itu, Mas Irfan. Oke, terima kasih banyak Mas Lubis bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya pribadi sebagai orang tua dan beberapa penonton daripada MXco Channel. Saya yakin mereka juga adalah orang tua. Jadi seru banget nih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Mas Lubis. Terima kasih banyak Mas Lubis, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.